Tahapan awal peradaban, sebuah perjuangan melawan kekerasan alam. Di tengah hutan belantara yang tak berujung, di bawah langit tanpa janji, kehidupan manusia selalu dimulai dengan perjuangan. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya mengungkapkan bahwa tahap awal setiap peradaban dibentuk oleh kesulitan yang tak terelakkan. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan untuk bertahan, katanya. Dan itulah yang dilakukan nenek moyang kita. Bayangkan sebuah suku kecil yang menghadapi musim dingin tanpa akhir. Mereka bertahan hidup dengan saling berbagi makanan, berburu bersama, dan membangun perlindungan dari badai yang menggigit. Dunia bukanlah tempat yang ramah, tetapi dari ketidakharmonisan itu lahirlah harmoni manusia, seperti yang pernah dikatakan oleh Arnold Toynbee, seorang sejarawan terkenal. Toynbee menguatkan pandangan Ibn Khaldun bahwa tantangan bukan hanya ancaman, tetapi peluang untuk bersatu dan menciptakan. Contoh dari sejarah, suku Mongol di padang gurun Asia Tengah. Mereka bertahan dalam iklim yang keras, tanpa tanah subur untuk pertanian. Namun, justru dari keadaan ini, mereka menjadi salah satu kekuatan militer terbesar dalam sejarah. Mereka adalah perwujudan dari gagasan bahwa peradaban dimulai dari kesulitan. Solidaritas sosial, asabiyah, lem di tengah kekacauan. Ketika badai kehidupan datang, manusia tidak bertahan sendirian. Ibnu Khaldun menyebut kekuatan ini asabiyah, ikatan sosial yang menyatukan sebuah kelompok untuk menghadapi musuh bersama. Ini lebih dari sekadar persahabatan. Ini adalah kepercayaan mendalam bahwa nasib seseorang terikat dengan nasib kelompoknya. Lihatlah contoh bangsa Arab sebelum munculnya Islam. Dalam gurun yang gersang, mereka mengandalkan solidaritas klan untuk bertahan. Kehormatan keluarga dan suku menjadi landasan. Kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk yang kita cintai, sebagaimana ditulis oleh filsuf Stoik Epictetus. Asabiyah bukan hanya kekuatan sosial, tetapi juga energi moral yang menggerakkan masyarakat untuk melampaui ketakutan dan kelemahan mereka. Mahatma Gandhi pun menunjukkan bentuk modern asabiyah. Melalui gerakan non-kekerasan, ia mengumpulkan orang-orang India dari berbagai latar belakang untuk bersatu melawan penjajahan Inggris. Ini adalah bentuk solidaritas sosial yang melampaui batas fisik dan ideologis. Ya, kekuatan pemimpin, pilar ketangguhan. Setiap kelompok membutuhkan pemimpin, bukan hanya untuk memimpin, tetapi untuk menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Ibn Khaldun percaya bahwa pemimpin yang tangguh adalah refleksi dari kondisi masyarakatnya. Ketika kesulitan memuncak, pemimpin sejati muncul. Contoh ikonik adalah Alexander Agung. Sebagai pemimpin muda, ia memimpin pasukannya melintasi Asia dalam perjalanan penaklukan yang monumental. Bukan ukuran pasukan yang menentukan kemenangan, tetapi semangat dan tekad pemimpin mereka, katanya. Alexander menjadi perwujudan bagaimana pemimpin dapat menyatukan asabiyah untuk mencapai kehebatan kolektif. Pemimpin tidak hanya lahir, mereka ditempa oleh situasi. Ketika Nelson Mandela dibebaskan dari penjara selama 27 tahun, ia memilih jalur rekonsiliasi, bukan balas dendam. Ini adalah kekuatan kepemimpinan yang mengubah bangsa Afrika Selatan, dan ia membuktikan bahwa pemimpin besar tidak hanya bertahan, tetapi juga menginspirasi. Pencapaian kejayaan dari keringat menuju kilauan. Setelah badai, datanglah kemakmuran. Ibnu Khaldun menggambarkan bahwa ketika masyarakat berhasil mengatasi kesulitan, mereka memasuki era kejayaan. Jalan-jalan dibangun, budaya berkembang, dan kemajuan teknologi menjadi tanda dari era ini. Lihatlah dinasti Abbasiyah. Dari ibu kota Baghdad, mereka menciptakan zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat berkembang pesat. Ketika orang meraih stabilitas, pikiran mereka mengarah ke bintang-bintang.
seperti yang pernah diungkapkan Carl Sagan. Namun, Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kejayaan ini tidak abadi. Ia adalah puncak dari perjalanan, tetapi juga awal dari kemunduran. Kemakmuran membawa kelembutan. Awal dari kejatuhan Ibnu Khaldun memperingatkan bahwa kemakmuran yang tidak terkendali membawa bahaya. Generasi yang tumbuh dalam kenyamanan sering kehilangan semangat juang yang membangun masyarakat itu sendiri. Kemewahan adalah penghancur dari segala kebajikan, kata Plutark, filsuf Yunani kuno. Lihatlah Roma kuno. Setelah berabad-abad menjadi kekuatan dominan, mereka jatuh ke dalam dekadensi. Bangsawan lebih tertarik pada pesta dan kemewahan daripada memperkuat negara mereka. Akhirnya, Kekaisaran Romawi Barat runtuh di bawah tekanan barbar. Kemunduran ini bukan takdir, tetapi hasil dari pilihan. Ibnu Khaldun mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kemampuannya untuk belajar dari sejarah. Bagaimana kita memilih untuk menjaga semangat dan solidaritas akan menentukan apakah kita terus maju atau jatuh kembali ke siklus yang sama. Ketidakmampuan beradaptasi. Peradaban yang stagnan salah satu hal terpenting dalam kelangsungan hidup sebuah peradaban adalah kemampuannya untuk beradaptasi. Peradaban yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan segera terperosok ke dalam kehancuran, kata Ibnu Khaldun. Ini terjadi ketika sebuah peradaban menjadi terlalu kaku, tidak mampu menerima ide-ide baru atau teknologi yang dapat membantu mereka berkembang. Lihatlah contoh sejarah dari Tiongkok pada abad ke-19, di mana negara tersebut terperangkap dalam sistem feodal yang ketinggalan zaman, sementara Barat sudah berkembang pesat dengan revolusi industri. Ketidakmampuan Tiongkok untuk beradaptasi dengan perubahan zaman membuatnya rentan terhadap invasi dan pengaruh asing. Meskipun akhirnya Tiongkok bangkit kembali pada abad ke-20, contoh ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah peradaban untuk tidak terjebak dalam kebiasaan lama. Siklus berulang. Kejatuhan dan kebangkitan akhir dari setiap peradaban bukanlah akhir dari segalanya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, keberlanjutan peradaban bergantung pada siklus yang berulang, dari kehancuran menuju kebangkitan. Setiap peradaban, meskipun mengalami kejatuhan, memberi ruang bagi lahirnya peradaban baru yang mungkin lebih kuat dan lebih bijaksana. Ini adalah siklus yang tak terhindarkan. Pergeseran besar ini dapat dilihat dalam kebangkitan kembali Eropa setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, atau kebangkitan Tiongkok yang modern setelah periode kelemahan yang panjang. Setiap peradaban memiliki titik balik di mana keruntuhan membawa peluang baru untuk lahirnya nilai-nilai baru dan kepemimpinan yang lebih kuat. Seperti yang dapat kita pelajari dari teori Ibnu Khaldun, peradaban manusia beroperasi dalam siklus yang tidak terhindarkan, dari kejayaan, kemerosotan, hingga kebangkitan. Setiap tahap ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kita harus menjaga solidaritas, integritas kepemimpinan, dan budaya kita agar tidak terjebak dalam dekadensi. Dengan memahami siklus ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Teruslah belajar dan berbagi pemikiran, karena setiap peradaban, termasuk kita, selalu dalam perjalanan menuju kemajuan.